Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 3. Melanjutkan cerita sebelumnya. Iya bos. Chu Xiaoshu menghela nafas tak berdaya, semua orang di sini ingin mengupas kulit anjing dari Kaisar Abadi ke-9. Tapi tidak mungkin. Ini adalah Kaisar Abadi ke-9, dan kita hanya boneka catur yang menghormati dunia Dewa Siyuan dan dunia Dewa yang kacau. Oh, saya mendengar bahwa Kaisar Abadi ke-9 sebelumnya memiliki hati yang baik hati, tetapi secara pribadi dilukai oleh anjingnya sendiri. Jika dia memerintah dunia abadi ke-9, bagaimana kita bisa jatuh ke titik ini? Saya juga mendengar bahwa dalam analisis terakhir, itu karena Dewa Hong Meng Supreme, mati muda. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu, katakan padaku. Chu Xiaosa berkata, bos, Anda adalah seorang abadi. Semua orang tahu bahwa Hong Meng Supreme terluka parah oleh Chaos Supreme dan Siyuan Supreme. Sebelum Hong Meng Supreme jatuh, pesawat fana kita tidak bisa terbang. Dia murah hati dan setuju bahwa biksu dunia fana kita bisa terbang. Chu Xiaosha menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bos, jika saja Hong Meng Supreme masih hidup, kita bisa berlatih di dunia abadi dengan nyaman. Sialan, jika aku tahu dunia abadi ini mengerikan sekarang, aku mungkin tidak akan terbang menikmati kehidupan yang baik di benua Suantian. Tan Yun menepuk bahu Chu Xiaosha, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan berkecil hati, suatu hari kita akan meninggalkan tempat ini dan melihat matahari lagi. Yah, aku harap itu. Chu Xiaosha menghela nafas. Jika dia mengetahui bahwa pemuda berjubah ungu yang berdiri di depannya adalah reinkarnasi dari Hong Meng Supreme, dia mungkin akan ketakutan. Tan Yun tersenyum dan berkata, baiklah, ayo pergi. Ayo pergi ke kota yang ditinggalkan dan lihat apakah ada sumber daya budidaya yang bagus. Bos, aku tidak bisa pergi. Chu Xiao berkata dengan sedih. Tan Yun mengerutkan kening, karena ini adalah kota yang dibangun oleh yang kuat di antara yang lebih rendah, mengapa kamu tidak bisa pergi? Chu Xiao marah dan berkata, meskipun kota yang ditinggalkan dibangun oleh orang-orang kuat kita yang lebih rendah, penguasa kota benar-benar bukan hal yang baik. Dalam keadaan normal, hanya 100 keping batu abadi yang lebih rendah yang dibutuhkan untuk pil abadi yang lebih rendah, tapi tahukah Anda? Hanya dibutuhkan 300 keping batu abadi yang lebih rendah untuk memasuki kota. Selain itu, menurut aturan kota yang ditetapkan oleh Tuan Kota, 300 batu abadi yang lebih rendah hanya biaya memasuki kota. Jika Anda tinggal di dalamnya selama sehari, Anda membutuhkan 100 batu abadi yang lebih rendah, 3.000 sebulan. Hanya setelah membayar batu abadi mereka dapat dilindungi di kota. Tanpa batu abadi, mereka tidak bisa memasuki kota sama sekali. Jika kamu membayar 300 batu abadi setelah memasuki kota, kamu hanya bisa tinggal selama 3 hari. Jika kamu belum meninggalkan kota, harganya akan berlipat ganda. Apa bedanya ini dengan perampokan? Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, selain dari kota yang ditinggalkan, tidak ada tempat lain di mana ada pasar. Ya, ada, dan masih banyak lagi. Chu Xiao menghela nafas, namun, karena orang-orang tingkat rendah kami, orang-orang berbakat dalam 4 seni pil, formasi, senjata, dan jimat telah berlindung di kota yang ditinggalkan untuk melindungi hidup mereka, sehingga dalam kota-kota itu, apakah itu pil, senjata ajaib, obat ajaib, semua jenis bahan alami dan harta bumi tidak lengkap, dan tingkat produknya tidak tinggi. Tiba-tiba, Chu Xiao memikirkan sesuatu. Matanya berbinar dan berkata, bos, saya tiba-tiba teringat bahwa sebuah kota besar baru saja dibangun di tanah yang ditinggalkan, 80 juta mil di utara. Dikatakan bahwa penguasa kota adalah orang sama seperti kita dari kelas bawah. Kultivasinya tidak terduga. Lebih penting lagi, Tuan kota bahwa dia masih cantik luar biasa. Tut-tut, sungguh menakjubkan.
Seorang wanita menciptakan kota besar untuk bersaing dengan kota yang ditinggalkan dan 9 kota besar orang-orang superior. Benar-benar seorang wanita, siapa yang tidak membiarkan seorang pria. Dari sudut pandang aku, kamu bisa membunuh yang kuat level 5 dengan level 1 ranah menghukum dunia abadi. Jika kamu pergi ke seleksi, kamu pasti akan menjadi prajurit di kota. Mencium pidato itu, Tan Yun cerah di depannya. Bisakah ada sumber daya kultivasi di dalamnya? Aku dengar ada. Chu Xiao langsung bersemangat, bos, mengapa kita tidak mencoba keberuntungan kita? Saya pernah mendengar bahwa siapapun yang dapat dipilih sebagai prajurit abadi kota abadi Xuanyuan dapat pindah dengan anggota keluarganya. Hei, bos, jika kamu bisa memilih untuk masuk, adik laki-laki itu bisa mengikutimu. Dan aku tidak perlu bersembunyi di luar lagi. Setelah mendengarkan, Tan Yun jelas sedikit tergerak. Yah, kamu mungkin juga mendapatkan keberuntunganmu. Mungkin kamu bisa mendapatkan keberuntungan besar. Apakah kamu ingin menyembuhkan lukamu sebelum pergi? Mendengar pidato itu, Chu Xiao berkata dengan acuh tak acuh, luka kulit tidak menghalangi, bos. Penting bagi kita untuk bergegas. Kapan saja di luar, kita dapat bertemu dengan orang jahat. Kamu tidak tahu, aku hampir kehilangan nyawaku ratusan kali di tanah terlantar ini. Tan Yun tersenyum, baiklah, ayo pergi. Apa nama kotanya? Sepertinya itu disebut kota abadi Xuanyuan. Chu Xiao hehe tersenyum, diperkirakan itu adalah keindahan besar dari penguasa kota, dan nama keluarganya adalah Xuanyuan. Kemudian, Tan Yun dan Chu Xiao bertanya tentang segala macam hal di tanah terlantar saat terbang. Tan Yun belajar dari mulutnya bahwa di antara tanah terlantar yang luas, budidaya tertinggi harus menjadi ranah kaisar dan manusia. Adapun apakah ada orang yang kuat di ranah kaisar, Chu Xiao belum pernah mendengarnya. Lagi pula, di tanah terlantar, 99% dari area tersebut, aura abadi langit dan bumi yang tipis adalah keji, ditambah dengan kelangkaan sumber daya budidaya, yang menyebabkan banyak orang berbakat yang tidak memiliki bakat, pemahaman, dan kualifikasi, tetapi melakukannya tidak memiliki sumber daya budidaya. Sekarang mereka masih di ranah menghukum abadi. Saat Tan Yun memasuki dunia abadi, kecepatan terbangnya mencapai 5 juta mil abadi sehari. Meskipun Chu Xiao adalah tingkat keempat menghukum abadi, kecepatan perjalanan harian hanya 2 juta mil. Selama penerbangan, Tan Yun hanya terbang dengan Chu Xiao Shu di satu tangan. Kecepatan kilat membuat Chu Xiao sangat bersemangat. Dalam hati Chu Xiao, bosnya terlalu memberontak. Kecepatannya sebanding dengan yang kuat dari level 8, bahkan level 9 dan level 10 menghukum abadi. Waktu mengalir, Tan Yun butuh sebulan penuh untuk terbang keluar dari gurun dengan Chu Xiao dan masuk ke hutan lebat. Saudara-saudara, ada lemak datang, ayo. Tiba-tiba, suara gembira datang dari hutan yang luas. Wosh, wosh. Pada saat berikutnya, 30 makhluk abadi bangkit dari hutan dan mengepung Tan Yun. Di antara 30, ada 3 orang tua, dan sisanya adalah orang parubaya. Tan Yun melihat sekilas bahwa 20 dari mereka di ranah level 4 menghukum abadi, 5 orang level 5, 4 orang level 6, dan 1 orang di level 7 menghukum abadi. Hahaha, aku harus jadi siapa? Ternyata adik yang cerdas dan berbudi luhur. Pria berusia 60 tahun, yang dipimpin olehnya, memberitahu Chu Xiao tanpa menahan diri dengan jahat. Tahun lalu, jika kamu tidak memiliki jimat peri terbang untuk membuat Anda cepat, jika tidak, dapatkah Anda melarikan diri? Pada saat ini, Tan Yun melonggarkan Chu Xiao, berdiri di udara, dan melirik pria tua itu dengan penuh minat, siapa yang menurutmu gemuk? Tentu saja itu kamu. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, Anda di level 1 menghukum abadi, tetapi kecepatan penerbangan Anda lebih cepat dari saya. Ayo, jimat peri apa yang Anda gunakan? Selama kamu memberikannya kepadaku, aku mungkin akan memberimu sedikit kehidupan jika aku puas. Adapun kehidupan Chu Xiao, aku akan memutuskan. Mendengar pidato itu, Chu Xiao memandang lelaki tua itu dengan cerdas, tertawa lebih jelek daripada menangis. Zhang Sangxian, jangan katakan apa-apa, jangan berkelahi dan bunuh. Zhang Sangxian, aku punya hal baik di sini.
Aku ingin berbakti padamu. Aku jamin kepuasanmu. Setelah mendengarkan, lelaki tua itu menantikan, katakan, apa yang bagus. Hal baiknya adalah, Chu Xiao berkata dengan suara keras, persetan denganmu. Begitu suara itu jatuh, Chu Xiao mengeluarkan jimat abadi api tingkat rendah dan melemparkannya ke udara. Tiba-tiba, api setinggi 1000 kaki menyelimuti dua makhluk abadi di tingkat keempat menghukum abadi di sebelah kiri. Ah, tolong! Kedua makhluk abadi itu langsung terbakar habis. Bos, ayo lari! Chu Xiaosha menarik Tan Yun. Ketika dia ingin lari untuk hidupnya, dia tidak bisa menarik Tan Yun. Apa yang ingin kamu hindari? Aku ingin berbicara tentang hidup dengannya. Tan Yun membalikkan tangannya dan menyeret Chu Xiao kembali ke udara. Chu Xiaosha hampir menangis, bos. Kamu tidak boleh impulsif. Tahukah kamu bahwa nama keluarga Zhang adalah level 7 dari menghukum abadi? Sudah berakhir. Sekarang kamu tidak bisa melarikan diri jika kamu ingin melarikan diri. Waktu yang tepat untuk melarikan diri dicetuskan oleh bos. Setelah itu, wajah Chu Xiao menjadi abu-abu seperti kematian, dan wajahnya putus asa. Namun, kata-kata Tan Yun membuat sudut mulutnya tersentak. Tapi Tan Yun berkata sambil tersenyum, apakah sangat kuat level 7 menghukum abadi? Aku akan pergi. Chu Xiao gemetar ketakutan dan berkata dengan suara yang sedikit menangis, bos, jangan bercanda, oke? Kamu hanya level pertama. Bisakah kamu melawan level ke-7 menghukum abadi? Ini sudah berakhir. Sayangnya, hidupku akan segera berakhir hari ini. Pada saat ini, lelaki tua itu meraung, Chu Xiao, Anda berani membunuh dua bawahan saya. Jika saya tidak membuat Anda frustrasi hari ini, saya tidak akan bernama Zhang. Pada saat ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, orang tua, dia adalah adik laki-lakiku. Kemarilah, ke sini dan coba aku. Dipermalukan oleh makhluk abadi level 11 menghukum abadi, hidung lelaki tua itu hampir bengkok. Dia memerintahkan 27 orang, bunuh semut mol ini untukku. Bawahan patuh. 27 makhluk abadi menjawab, memegang pedang peri dan membunuh Tan Yun di udara secepat mungkin. Chu Xiaosha sangat takut sehingga dia menutup matanya, dan diam-diam mengatakan bahwa ketika dia mati muda, tiba-tiba, ada suara teriakan. Dia tiba-tiba membuka matanya dan adegan yang mengejutkannya terjadi. Wosh, wosh, bang bang. Tapi melihat Tan Yun, tubuhnya seperti hantu, bolak-balik dalam lingkaran di atas hutan. Bang bang. Dalam suara tumpul yang cepat dan menakutkan, makhluk abadi yang dibunuh oleh Tan Yun berubah menjadi kabut darah dan mati berkeping-keping. Ketika jiwa abadi dari orang-orang ini dan janin di kolam roh baru saja keluar dari tubuh, mereka ditampar oleh Tan Yun di udara, menjadi abu terbang musnah. Gulu-gulu. Chu Xiao menelan ludahnya dan berkata dengan suara gemetar, ya Tuhan. Bos, kamu benar-benar membunuh tingkat keempat, kelima, dan keenam menghukum abadi, membunuh setiap menit dan setiap detik. Chu Xiaosha merasa benar-benar berantakan. Dia berpikir bahwa Tan Yun dapat bersaing dengan tingkat keenam menghukum abadi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa bosnya akan begitu kuat. Kamu sama sekali bukan hukuman tingkat pertama menghukum abadi. Kamu pasti menyembunyikan kekuatanmu. Orang tua level 7 menghukum abadi ketakutan. Dia sama sekali tidak ingin terlibat dengan Tan Yun. Dia berbalik di udara dan ingin melarikan diri. Orang tua, jika kamu tidak bisa membunuh seseorang, kamu ingin melarikan diri. Tan Yun berkata dengan dingin, bisakah kamu melarikan diri? Sebelum suara itu jatuh, Tan Yun berubah menjadi bayangan sisa, dengan cepat menyapu kehampaan, langsung muncul di belakang lelaki tua yang melarikan diri, dan memukul punggung lelaki tua itu dengan kepalan lembut. Orang tua itu tidak punya waktu untuk menanggapi kecepatan Tan Yun. Bang! Punggung lelaki tua itu runtuh, mulutnya menyembur darah, jatuh ke dalam kehampaan dan jatuh ke hutan. Orang tua itu berdarah dari 7 lubangnya dan mengejang di tanah. Dia memohon dengan lemah, jangan bunuh generasi muda tahu itu salah. Aku akan memberimu semua batu abadi. Tolong maafkan aku. Di hadapan permohonan, Tan Yun acuh tak acuh,
Alasan mengapa Anda belum mati adalah karena saya pikir tangan saya kotor ketika saya membunuh Anda. Chu Xiao, bukankah dia ingin membunuhmu? Kamu pergi dan bunuh dia." Di atas hutan, Chu, yang datang perlahan, menatap Tan Yun, terbang ke bawah dan menunggangi lelaki tua itu. Pop-pop. Chu Xiaosha meraih leher lelaki tua itu dengan tangan kirinya, menamparkan lelaki tua itu dengan liar dengan tangan kanannya. "Apa yang istimewa darimu, bukan setahun yang lalu? Jika bukan karena aku sangat beruntung, hidupku akan luar biasa dan akan ada rune abadi yang melarikan diri. Jika tidak, kamu akan membunuhku." Setelah rengekan dan rengekan orang tua Chu Xiao menjadi benar-benar tidak dapat dikenali, dia bangkit dan menusuk tengkorak lelaki tua itu dengan pedang. Jiwa abadi lelaki tua itu dan janin hukuman dihancurkan sebelum mereka terbang keluar dari kepalanya. Setelah itu, Chu Xiaosha melepas cincin peri dari jari lelaki tua itu, dan menyimpan cincin peri lainnya. Setelah beberapa penghitungan, Chu terbang ke Tan Yun dan berkata dengan penuh semangat, "Bos, kami kaya. Ada 3.000 batu abadi yang lebih rendah. Tidak hanya itu, tetapi juga 600 batu abadi menengah. Berkembang, benar-benar berkembang." Tan Yun tahu bahwa karena kekuatan abadi yang terkandung dalam batu abadi tingkat rendah cukup tidak teratur, dan kekuatan abadi di batu abadi kelas menengah jauh lebih halus, yang abadi dapat digunakan untuk menyerap budidaya, jadi Chu Xiaosha begitu bergairah. "Bos, dengan begitu banyak batu abadi, kita bisa membeli pil untuk tingkat menghukum abadi." Chu Xiao dengan penuh semangat menyerahkan cincin abadi yang berisi semua barang rampasan kepada Tan Yun. Setelah Tan Yun menerima cincin abadi, dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak peduli dengan Anda. Anda akan mengikuti saya di masa depan dan memastikan Anda mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan." Chu Xiao memutar matanya dan mengangguk seolah-olah dia percaya atau tidak. "Tidak percaya. Sedikit," Chu Xiao berkata sambil tersenyum. Tan Yun tidak menjawab lagi, jadi dia mengambil Chu Xiao dan terus terbang ke kota abadi Suanyuan. Dalam perjalanan, Chu melihat ke depan dan berkata, "Bos, apa yang Anda ketahui tentang 4 keterampilan? Apa yang kamu lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan ini?" "Bos, Anda tidak tahu. Perintah rekrutmen yang dikeluarkan oleh kota abadi Suanyuan dan aturan untuk memilih tentara mengatakan bahwa jika Anda tahu lebih banyak tentang salah satu keterampilan pil, susunan, senjata, dan jimat, Anda dapat memasuki kota abadi Suanyuan untuk pelajaran lanjutan. Pada saat itu, akan ada master abadi dengan prestasi tinggi, dan bahkan master abadi akan mengajar." Setelah itu, Chu Xiaosha memberitahu Tan Yun secara rinci tentang pemilihan.